Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bab Roja, pengharapan. Dan ini salah satu bab yang isinya sangat banyak ya, panjang. Bahkan bab ini kita bahas dari sejak sebelum liburan sampai sekarang belum beres-beres. Maka hal ini menunjukkan bahwa kita harus banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ridha Allah, berharap surga Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan lupa kita mesti takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengharapan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus melahirkan amal. Karena yang namanya harapan jika tidak dibarengi dengan amal, ini namanya angan-angan yang tidak akan terwujud sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia beramal soleh, bukan hendaklah ia santai-santai saja. Cuma berharap doang, tidak, harus beramal. Karena kalau tidak beramal itu hanya angan-angan seperti yang diutarakan oleh orang-orang kafir sebagai bentuk penyesalan nanti di hari kiamat. Ya laitani kuntu turaba. Angan-angan mereka berharap, berangan-angan, bukan berharap, berangan-angan menjadi tanah. Tapi tidak akan terjadi karena mesti ada pembalasan, imma surga wa imma neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'in." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kubah, yaitu ketika mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melaksanakan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kubah seperti tenda yang berbentuk melingkar seperti kubah di Mina untuk istirahat. Nahwan min arba'in, sekitar 40 orang. Di dalam satu kubah itu mereka ber-40 orang. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardawna an takuna rubu'a ahli jannah?" Apakah kalian ridho menjadi seperempat dari penduduk surga? Maka otomatis para sahabat mengiyakan pertanyaan Nabi ini. Nah, siapa pula yang tidak mau menjadi penduduk surga walaupun itu jumlah mereka seperempatnya. Kemudian Nabi SAW menaikkan lagi jumlah bilangannya. Qala atarudawna an takunu thuluth ahli jannah. Apakah kalian ridho menjadi sepertiga dari penduduk ahli surga, dari penduduk surga? Para sahabat tentu mengiyakan lagi. Dan ini berita kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau, umat yang paling terakhir, menjadi penduduk surga yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Jadi di sini Nabi SAW bersumpah dengan
dengan Allah, bukan dengan jiwanya. Nabi bersumpah, walladzi, demi zat, yaitu demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Nah, seperti itu. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah penduduk surga. Dinaikkan lagi, asalnya tadi seperempat, naik sepertiga, naik jadi setengah. Dan ini adalah harapan Nabi agar kita menjadi setengah dari total semua penduduk surga. Terus bagaimana umat-umat yang terdahulu? Kemana mereka? Mereka kebanyakannya kemana? Ke neraka. Kebanyakan mereka masuk ke neraka. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah diperlihatkan jumlah pengikut para nabi nanti di padang mahsyar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faidha sawadun azim." Aku melihat sekumpulan hitam, orang-orang banyak. "Fadhonantu annahum ummati." Maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Ternyata bukan. Siapa itu? Umat Nabi Musa. Kemudian aku melihat lagi sawadun azim, sekelompok orang yang sangat banyak sehingga terlihat seperti hitam, gelap. Banyak orang. Kemudian dikatakan itu adalah umatmu. Jadi Nabi yang memiliki pengikut atau yang memiliki banyak pengikut hanya sedikit. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi yang lainnya sedikit. Sementara kebanyakan para Nabi, para Rasul, pengikutnya sedikit. Nabi SAW menjelaskan lagi, wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu raht. Aku melihat seorang Nabi ada pengikutnya hanya sekitar 3-10 orang. Padahal dakwahnya berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? Sekitar 950 tahun. Tapi berapa pengikutnya? Sedikit. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu rajul war rajulan. Aku melihat seorang nabi, pengikutnya 1-2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi tidak ada pengikutnya. Nah, maka pantas kalau umat Nabi SAW, Nabi Muhammad, umatnya menjadi setengah dari total penduduk surga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke bilangan mereka, ke golongan itu. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Hal itu karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali seorang muslim, maka orang yang kafir atau meninggal dalam keadaan kafir, syirik, dan belum sempat bertaubat, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara orang yang muslim, seorang muslim, maka sebesar apapun dosanya, selama itu bukan dosa syirik, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Walaupun misalkan dia nanti dicuci dulu di neraka, dibakar, dipanggang sampai kering, tapi nanti insya Allah ujung-ujungnya masuk surga. Nah, itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa ada orang yang terakhir kali masuk surga dan sudah dalam keadaan kering. Kemudian dia dilemparkan ke dalam surga sebagaimana biji yang dilemparkan ke tanah subur kemudian tumbuh. Yang sangat kering karena dibakar di neraka, kemudian ia subur di surga. Wallahu a'lam. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasyarati al-bayda fi jildi al-thawri al-aswad. Dan permisalan kalian di antara orang-orang syirik, orang kafir itu seperti satu bulu putih di antara kulit sapi yang hitam, atau sebaliknya. Satu bulu hitam di antara kulit sapi yang putih. Artinya apa? Sangat sedikit. Dan juga di dalam Al-Quran, golongan yang disebutkan sedikit biasanya itu golongan yang benar. Sementara golongan yang banyak biasanya itu enggak benar. Seperti
firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiya asyakur wa ma amana ma'hu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali. Maka yang harus kita ikuti adalah kebenaran walaupun pengikutnya itu sedikit. Nah, kemudian di dalam hadis ini banyak faedah. Salah satunya adalah disunahkan kita untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain, walaupun tanpa pemberian nggak apa-apa. Kalau bisa dengan pemberian, kabar gembira nggak apa-apa, bagus. Nabi SAW mengatakan, basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lain kabur, takut. Misalkan ketika kita mengajar atau melihat santri sedang belajar murojaah malam, ditanya lagi belajar apa? Belajar fikih Ustaz. Oh Masya Allah Ustaz, doakan supaya bisa belajar diterima di Madinah sampai S3 jadi ahli fikih. Insya Allah hal ini membuat santri tersebut senang, walaupun tanpa pemberian. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.